Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan curahan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan kenikmatan itu kita merasa hati ini tenang karena semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama pagi ini adalah kita masih menjadi hamba Allah yang baik. Indikatornya, ukurannya adalah kita ringan dalam menjalankan ibadah kepada Allah melalui melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau kita syukuri, insya Allah kita berupaya untuk istiqomah itu mudah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dalam catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita bicara masalah sifat-sifat asasi Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Muhammad itu dituntut dalam gerak langkah kita, segala aktivitas kita itu selalu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti tidak mirip 100%, tapi kita dituntut untuk ke sana. Nah, ketika nanti kita mengkaji sifat Rasul, dan itu adalah uswah, suri tauladan kita, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik kita. Kalau dalam kehidupan kita sudah ada itu, pertahankan dan syukuri. Itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Jangan kemudian melepas sifat-sifat yang ada dalam diri kita, dan itu adalah merupakan cerminan dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada harganya manusia itu kalau tidak mempunyai sifat sebagaimana yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah itu kita sudah sering. Nah, oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa apa yang kita pelajari melalui materi bersama saya itu merupakan pengingat dan peneguhan kembali saja. Oleh karena itu sekali lagi kita pelajari sifat Rasulullah, lalu masing-masing introspeksi diri, sudah ada nggak dalam diri kita sifat itu? Tentu sifat Rasul itu basyariyah. Nanti basyariyah itu apa? Ada semua penjelasannya. Ada al-ismah. Basyariyah itu ya kalau Rasulullah itu manusia sama dengan kita, bukan malaikat. Kalau ismah itu artinya Rasulullah sudah terjaga dari berbuat dosa. Lalu ada asidku, jujur. Kemudian ada fatona, cerdas. Cuman kecerdasan yang dimaksud itu nanti apa? Terus kita mensuri tauladan itu apa? Apakah kecerdasan sehingga kalau secara akademik itu nilai kita itu komlot atau apa? Nah, itu perlu kita pahami. Sehingga meniru Rasulullah dengan kecerdasan itu kayak apa sih gitu? Kemudian amanah, kemudian tabligh, kemudian iltizam. Nah, kalau sudah begini berarti itu sudah mempunyai akhlak yang agung. Kita preteli satu-satu. Kemudian akhlak Rasul tentu Quran. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha itu diklarifikasi tentang perilaku Rasul, dan memang para sahabat itu apa ya, idola para sahabat yang luar biasa itu adalah Rasulullah SAW itu. Sehingga kemudian karena sebagai idola maka harus dicari kayak apa sih Nabi itu.
Ya kayak orang kalau mengidolakan seseorang itu dari gaya pakaiannya, dari gaya make upnya itu mesti nyari terus karena diidolakan. Nah sahabat dulu mengidolakan Rasulullah sehingga dicari. Nah ketika mengidolakan tentang akhlak Rasul, lalu klarifikasi kepada Aisyah, jawaban Aisyah gampang. Ya Quran itu akhlak Rasul. Artinya apa? Tingkah laku, kemudian kalau bahasa Jawanya itu tindak tanduk dan seterusnya, yang itu identik dengan Rasulullah SAW, ya Quran itu jawabannya. Nah maka kemudian menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik. Nah sekarang basaria, ini maksudnya bahwa Rasulullah itu kalangan manusia, ya seperti kita, sehingga di dalam Al-Quran itu Rasulullah dipesan oleh Allah untuk menyampaikan identitasnya bahwa beliau adalah Rasul, sehingga banyak ayat misalnya innama ana basyarun mithlukum, itu penegasan saya manusia seperti Anda begitu. Hanya saja bedanya Rasulullah itu diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Rahasianya kenapa Rasulullah itu dari manusia? Ya karena Rasulullah diutus untuk berinteraksi dengan manusia, maka harus sesuai. Andai kata Allah mengutus membawa risalah kepada manusia itu dari bangsa malaikat, susah kita karena beda. Dan karakter malaikat itu ya nggak bisa lah kita, wong malaikat itu disuruh apa ya nggak pindah-pindah gitu, disuruh sujud pun sampai kiamat pun sujud, dan nggak mungkin kita punya kemampuan itu. Nah itulah rahmat Allah sehingga mengutus utusan untuk manusia itu ya dari manusia itu. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, satu. Tugas Nabi menyampaikan wahyu, saya manusia seperti kamu, dan saya disuruh menyampaikan bahwa Tuhan yang patut kita sembah dengan hak itu adalah hanya Allah. Dan semua utusan yang diutus oleh Allah itu menyampaikan tauhid ini sama, tidak beda. Nah sesuai dengan salah satu hikmah diutusnya Nabi sebagai model pelaksanaan agama pada seluruh sisinya, menjadi salah satu yang dipermasalahkan orang kafir. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakanlah kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul. Orang kafir itu kan mempermasalahkan kenapa ini kok manusia sama dengan kami kok disuruh menyampaikan risalah, kenapa tidak malaikat misalnya. Dan ini dibantah oleh Allah. Ya memang harus sesuai, karena kan utusan itu harus dekat dengan siapa yang mau diberi pelajaran itu. Harus dekat, sehingga karena harus dekat maka jenisnya harus sama, ya coba kalau misalnya kok yang diutus ke kita itu jin, dari bentuknya berbeda macam-macam, ya susah juga. Maka tidak perlu protes, ya memang Allah mengutus manusia untuk sebagai utusannya, ya sudah, tidak perlu kenapa derajatnya sama-sama manusianya terus diistilahkan jeruk makan jeruk, ya salahnya sendiri kenapa mengistilahkan begitu, padahal itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, sehingga kemudian ada interaksi aktif dan ada interaksi dekat antara yang diutus dengan umatnya itu. Nah Nabi juga bisa bersedih, namun beliau bersabar. Nah sifat ini ada di kita atau belum? Sedih iya. Oh kita semua bersedih Ustaz. Pertanyaan kedua, sabar enggak? Guna sedih netok, sabar enggak? Berarti enggak cocok.
Jadi Nabi sedih tapi sabar. Nah kalau kita juga bersedih dan sabar, oh berarti ini kayak Nabi kita sudah. Apa maksudnya? Jika kita diberi oleh Allah ujian dan kita bersedih, nggak apa-apa. Tapi tuntutan kedua adalah harus sabar. Sabar. Kenapa Nabi bersedih? Manusia. Manusia. Ya sama dengan kita. Kemudian Nabi juga berbahagia dan senang, namun tidak berlebih-lebihan dalam menampakkannya. Tidak euforia yang berlebihan. Kita bahagia, kita senang, tapi kesenangan kita itu terukur sederhana atau berlebihan. Kalau berlebihan berarti tidak seperti Nabi. Nabi juga makan sebagaimana kita, sama. Nabi juga minum sebagaimana kita. Nabi juga tidur sebagaimana kita. Nabi juga mengunjungi pasar-pasar. Nabi juga memiliki anak sebagaimana kita. Nah, tapi begini Bapak Ibu, jangan kemudian sifat yang ada di diri Nabi ini kemudian nanti kita ambil, lalu kita mengacu ke situ berlebihan. Misal gini, saya ambil contoh, Nabi juga mengunjungi pasar-pasar. Oh ini sunnah Nabi nih, Nabi biasa mengunjungi pasar. Terus sampai tidak ada gunanya, biar berpahala ke pasar terus ngapain juga gitu. Maksud saya itu artinya ini menunjukkan kalau Nabi itu manusia dan tidak apa-apa. Artinya andai kata kita menjumpai orang yang dalam strata sosial itu tinggi, misalnya saya ambil contoh, misalnya ada anggota dewan terus jalan-jalan ke pasar. Anggota dewan itu mirip-mirip tugasnya diberi amanah toh untuk ngurusi kita, terus jalan-jalan ke pasar, yang jenengan nggak usah risau. Mau sore anggota dewan melakukan yang pasar, ya, memang nggak masalah. Wong Nabi saja jalan ke pasar. Ada imam masjid ketemu jenengan di pasar, nggak usah. Imam masjid kok jalan ke pasar, nggak masalah. Wong Nabi juga jalan ke pasar. Tapi jangan kemudian itu dicari untuk mencari pahala. Nggak ono gawe ini melakukan yang pasar dari pagi sampai sore. Ditanya, Bu, kenapa kok dari pagi sampai sore saya lihat di pasar? Oh ini sunnah Nabi berpahala. Nah itu yang keliru nanti. Maksud saya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya menjumpai ini teman Afrika. Mungkin saya belum pernah cerita. Nabi itu kan pernah membawa tongkat toh? Pakai tongkat maksud saya. Nah ada teman Afrika itu ya seumuran imam kita tadilah, masih muda, bukan yang sepuh kayak kita ini. Dan itu setiap hari membawa tongkat. Kuliah ke kelas pun membawa tongkat. Ke pasar pun membawa tongkat. Ketika kita tanya, kenapa Anda selalu membawa tongkat? Apa jawabannya? Ini sunnah Nabi dan insya Allah berpahala. Lalu itu berlebihan. Nah, jenengan semua sekarang misalnya itu ya mempraktekkan membawa tongkat lho, kabeh nang nggawa tongkat nang masjid kene. Kayak klotakane gak karuan toh. Nah, maksud saya mempelajari sifat Nabi itu pun harus terukur gitu. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Nabi juga memiliki anak tadi ya, sebagaimana kita. Nabi juga beristri, demikian seterusnya. Dalam tiap jejak Nabi yang beliau lakukan dan kehidupan sehari-hari menjadi teladan bagi kita. Artinya apa? Jika kita punya anak pun, bagaimana cara merawat dan mendidik anak pun mencari. Ya apa sih Nabi itu? Kita beristri, dalam berinteraksi dengan istri itu kayak apa Nabi itu kita cari, begitu. Karena sama-sama manusianya juga dan Nabi itu menjadi uswatun hasanah. Itu yang terpenting. Sehingga kemudian jangan sampai identitas atau sifat yang ada dalam Nabi itu juga ada dalam diri kita, tapi nanti dalam implementasinya berbeda. Itu jangan terjadi. Begitu. Ya misal tapi nanti ada khususian. Ada khususian, jangan terkecoh dengan ini juga, harus mempelajari khususian. Saya ambil gini, Nabi juga beristri. Berapa istri Nabi? Berapa istrinya Nabi? Ada 11, ada yang bilang 10, ada yang 11. Terus namanya sejarawan ya. Tapi jangan kemudian
Oh, Nabi beristri sama dengan, dan kita juga manusia seperti Nabi, dan kita mensuri tauladani Nabi. Terus ya apa? Wis tak kawin 11 yo. Nah, itu berarti nggak ngerti juga. Itu khususia itu. Khususia. Saya ambil contoh juga. Apapun yang dari diri Nabi itu bisa jadi obat. Dan itu khususia. Sehingga jangan coba-coba dalam hal ini kemudian menerapkan pada diri kita dan itu mengacu kepada Nabi. Mohon maaf, sampai batu yang dipakai oleh istinja Nabi itu bisa dijadikan obat loh ya. Makanya ketika Nabi beristinja lalu mau membuang batunya itu noleh ke kanan ke kiri. Itu bukan kok kalau istinja noleh kanan kiri, bukan begitu. Nabi itu noleh kanan kiri itu ada orang yang melihat atau tidak, karena nanti yang dibuang Nabi itu dicari orang, padahal itu kotoran. Makanya dulu Nabi itu kalau wudhu itu kan air yang dipakai wudhu Nabi itu bisa dimanfaatkan orang. Nah, kita tidak bisa mensuri tauladani yang di sisi itu karena nanti menjadi khususia. Kemudian ada juga yang namanya jibiliyah. Jibiliyah itu tabiat manusia, tabiat. Nah, sehingga kemudian kalau sudah di situ jangan lalu nanti dinaikkan menjadi level berpahala. Jibiliyah itu gini. Saya ambil contoh. Sahabat dulu itu kan suka makan dhab. Dhab itu kalau saya terjemah biawak itu beda juga. Apakah jenisnya sama? Kalau di sana begitu bentuknya, kalau di Indonesia begini bentuknya. Dhab itu mirip-mirip biawak, tapi dia agak pendek. Dan moncong mulutnya pun berbeda dikit lah gitu. Tapi telurnya pun dijual. Telurnya dijual, kemudian dhobnya itu sendiri dimakan oleh orang di Arab itu sampai sekarang. Dan itu dimakan oleh sahabat. Tapi kemudian ketika Rasulullah disodori dhab, Rasulullah tidak makan. Pertanyaannya, apakah sunnah itu tidak makan dhab karena Rasulullah tidak makan? Jawabannya adalah tidak. Itu jibiliyah namanya. Jibiliyah itu yaitu tabiat Nabi tidak suka dhab. Ya kayak jenengan menjelaskan ke saya, belut itu gurih Ustaz, istilahnya nikmat macam-macam, dimasak gini enak. Jibiliyah saya tidak suka belut, sampai masakan apapun itu tidak suka saya. Nah, itu jibiliyah saya namanya. Nah, kayak gitu harus kita pahami, sehingga kemudian nanti jangan kemudian karena ini sifat yang ada dalam Nabi kemudian tidak tahu tentang seluk-beluk semuanya itu kemudian menjadi rancu. Itu jangan. Andaikan yang diutus bukanlah seorang manusia tapi malaikat, selamanya kita tidak akan mampu mengikuti. Bukankah malaikat tidak makan, tidak minum, tidak beristri dan lain-lain? Nah, oleh karena itu Allah mengutus utusan untuk berinteraksi dengan manusia, maka diutuslah dari jenis manusia itu sendiri. Begitu. Al-ismah, terpelihara dari dosa. Adanya ijma bahwa Nabi terpelihara dari dosa. Bahkan sejak remaja Nabi sudah terpelihara. Ini khusus Nabi, kita tidak ismah. Tapi kita memahami bahwa inilah sifat Nabi. Nabi itu terhindar dari dosa. Karena memang sudah didesain oleh Allah, dosa tidak bisa menyentuh Nabi. Walaupun nanti ada kesalahan. Tapi apa dibalik kesalahan Nabi itu perlu kita pahami. Nah, Nabi sejak remaja itu sudah terpelihara. Saya ambil contoh, kalau kita baca sejarah komplit. Namanya anak muda itu kan ya, kalau dengar ada hal yang menyenangkan itu kan datang. Nah, dari dulu di Arab itu pun ada model kayak musik-musik itu ada. Nah, ketika Nabi diajak oleh temannya untuk mau melihat lek bosok keren saiki ya konser lah, tapi biyen yo gak ana konser prosoku. Wis biasa ngono.
Nah, itu sebagai manusia juga tergugah untuk ikut. Tapi apa yang terjadi? Karena Nabi itu sudah dijaga oleh Allah sebelum diutus jadi Nabi, sejak remaja. Mau berangkat itu ngantuk dan tertidur sampai konser itu selesai. Nggak tahu akhirnya. Yuk iso wae sampean ngene. Lah apa gak ngopi? Ya itulah sudah didesain oleh Allah begitu. Beda dengan kita. Wes dikek ngantuk lo ngopi. Lho itu bedane. Nah, seharusnya ya kalau kita mau melihat sesuatu yang dalam tanda kutip kita lihat dari kacamata agama enggak ono manfaate. Ngantuk lah jangan bersyukur sih. Waduh rek aku koyok nabi rek jangan ngono. Seharusnya begitu. Saya ini sudah mirip nabi. Diajak teman-teman untuk melihat konser apa sing menurut kita nggak ada manfaatnya, ngantuk. Ya wis turu. Gak malah ngopi dhisik. Ngopi sik rek ngono. Lha cek melek lho kan. Nah itu loh maksud saya. Artinya jika sudah ada sifat-sifat begitu, ya toh, itu coba dipertahankan. Itu. Loh, saya itu ya mau melakukan dosa terus gak sido, aku bersyukur aku. Loh apa Ustaz ya ono niatan melakoni dosa padha menungsane. Tapi mari ngono ono kegiatan apa gak sido, ngono ku bersyukur. Bersyukur, gak getun. Nggak sedih ya, karena walaupun kita itu tidak ismah, tidak terjaga dari dosa, tapi itu merupakan rahmat dari Allah gitu ya. Misalnya kita mau nipu terus lupa, itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah lupa, coba gak lupa lah nipu temen aku gitu. Jangan bersedih, aduh kesempatan rek, jangan begitu malahan. Nah, walaupun kita tidak ismah, tidak terjaga dari dosa seperti Nabi, tapi kadang kita diberi rahmat oleh Allah, lupa untuk melakukan dosa. Loh itu mirip jange. Nah itu jangan sedih. Itu. Jikapun terlihat kasat mata berbuat salah, maka ada hikmah besar di sebaliknya dengan pelurusannya. Misalnya dengan turunnya ayat karenanya yang tertahan di langit dunia sebelum kejadian tersebut. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jenengan ingat ayat ini berhubungan dengan siapa dan apa kasusnya? Kemudian Allah menegur itu. Ingat? Ya, enggak ini loh ayat ini berhubungan dengan siapa dan kasus apa itu? Ingat? Hah? Ibu Ibrahim, anak Nabi itu siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Ibu Ibrahim yang diberi julukan Al-Qibtiyah itu loh. Siapa namanya itu? Jadi ayat ini berhubungan dengan ketika Nabi itu kan apa ya, waktu mengunjungi istrinya, kemudian Nabi kan dihadiahi hamba sahaya oleh Raja Heraklus, Raja Persia itu, Maria Al-Qibtiyah ya, Maria Al-Qibtiyah. Nah saat itu Rasulullah berhubungan, nah kemudian istri yang lain itu negur, kok bisa-bisanya loh kamu begitu di ranjang saya, gitulah kasusnya itu, kita ambil ke sana. Nah setelah itu Nabi tidak mau lagi menggauli, berarti kan Nabi mengharamkan hal yang halal, ya toh, kasat mata loh ya, kasat mata. Nah ditegurlah oleh Allah ini. Nah apa maksudnya? Rasulullah walaupun sudah terpelihara dari dosa, tapi kadang melakukan sesuatu yang dalam kasat mata sepertinya salah, cuman dibalik itu ada hikmah. Apa? Berarti nanti Rasulullah ini mau melakukan kesalahan sedikit saja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini masalah Maria Al-Qibtiyah. Itu. Lalu ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardhata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi kan istrinya banyak toh, dan juga punya hamba saya yang hadiah itu Maria Al-Qibtiyah yang kemudian punya anak Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim loh ya, Ibrahim anak Nabi yang meninggal waktu belia itu. Nah itu ibunya kan namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah itu kasusnya itu. Sehingga ketika ditegur istri yang lain, wih sampai ini ya opo rek ngono kok ranjangku lho, ngono kan wis gak enak. Kemudian Rasulullah setelah itu punya niatan untuk wis kalau gitu saya tidak ngumpuli dia gitu. Nah ditegur oleh Allah ini. Ya termasuk surat Abasa juga itu teguran. Surat Abasa itu kan waktu itu ada Umi Maktum yang buta itu. Nah, lalu ada tamu istimewa. Kemudian tamu istimewa ini mempengaruhi pola pikir Nabi saat itu, sehingga kemudian Nabi waktu itu bergaya sepertinya tidak menghormati Umi Maktum yang buta itu. Jadi tampilannya itu agak-agak tidak perhatian gitu, kayaknya gitu, kasat matanya gitu. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alahu yazakka itu. Kenapa mukamu musam terhadap orang yang sepertinya secara fisik tidak berdaya ini Muhammad? Lalu kamu berpaling dari situ. Nah, itu kasat mata kayaknya salah, tidak terpelihara dari dosa kan. Tapi di balik itu ada pelajaran buat kita. Dan semua itu sudah didesain oleh Allah begitu. Pelurusan tersebut menunjukkan adanya penjagaannya. Kok ono salipe ngono iku lho apa iku? Karena saya ini download. Nggak tahu tanda apa itu. Aku yo gak sampai ngamati iku yo anu. Tapi yo gak enak iku mau aku pas nyawang lho kok ngono. Asidku sekarang benar, jujur. Beliau tidak pernah berdusta walau saat canda. Tidak pernah berdusta. Tapi ini perlu saya tambahi. Jangan tahu bedanya antara kadzib, dusta dengan tauriah. Tahu bedanya? Tauriah. Tahu apa tauriah? Siapa yang bisa menjelaskan tauriah itu apa? Sudah tahu atau belum? Nah, jenengan jangan terkecoh dengan dua hal ini. Tauriah itu menyebutkan sesuatu yang dalam kasat mata sepertinya bohong, tapi bukan. Dan itu dipakai oleh para nabi. Saya ambil contoh, saya mulai dari Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Raja Namrud itu gaya hidupnya. Kalau ada orang punya istri dan cantik, mesti direbut, mesti, nggak peduli kamu mau apa. Jadi ini ada orang berjalan sama istrinya, terus istrinya cantik, mesti direbut. Itu gaya Namrud, nggak peduli. Nah, saat Ibrahim berjalan dengan Sarah, itu Namrud, wih ini cantik, direbut. Tapi sebelum merebut itu ditanya dulu untuk Namrud ini, untuk yakin ini istrinya atau tidak. Karena kalau bukan istrinya nggak begitu bergaya Namrud. Gayanya gue iso ngerebut bojone wong, itu Namrud. Nah, ditanyalah, man hadihi, siapa ini? Jawaban Ibrahim, hadihi ukhti fil Islam. Tidak mengatakan hadihi zaujati, tidak mengatakan ini istri saya enggak, tapi Ibrahim bilang hadihi ukhti fil Islam. Ini adalah saudariku dalam Islam. Nah, istri itu kan saudara dalam Islam kan, bukan saudara kandung. Itu tauriah. Tapi kasat mata lah koyok bohong toh. Ngomong ini istrinya kok dibilang saudaranya, kan gitu toh. Nah, itu tauriah. Sama dengan apa yang dibilang Abu Bakar. Yang kemarin sudah kita jelaskan mungkin ya, waktu hijrah itu loh. Belum dah.
Iso iya nah wis lali bareng ya iso dadi. Mangkane kon ceramah terus ya apa? Abu Bakar ketika menemani Nabi hijrah ke Madinah, itu kan dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ada orang kafir Quraisy yang kenal Abu Bakar tapi tidak kenal Muhammad. Nah, ketika ketemu, tanya, "Man hadza? Siapa dia ini?" Jawaban Abu Bakar, "Hadza al-hadi yahdini sabil." Ini adalah penunjuk yang menunjukkan saya ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu Islam itu. Tapi oleh orang kafir Quraisy, oh berarti ini kan mau ke Madinah. Ini nggak tahu jalan, maka Abu Bakar orang ini adalah yang menunjukkan Abu Bakar untuk jalan menuju Madinah. Diterjemah begitu. Itu namanya tauriyah. Dan itu bukan bohong. Itu bukan bohong. Dan kadang kan berbohong itu boleh dalam kebaikan. Boleh kan? Ya saya kasih contoh ibu-ibu. Jenengan dibelikan baju suami, tapi hasilnya nggak suka sampean. Ojo jujur loh ya. Ngamuk ibu bojo. Ojo jujur. Nukokno klambi gak cocok mbek kulitku macam jangan. Tapi sampean berbohong tapi nggak apa-apa. Ya apa? Hasilnya hati kan nggak suka, tapi sampean pakai setiap hari. Pagi dipakai, sore dipakai lagi, besok dia masih pakai itu. Suaminya tanya, kok kamu pakai terus? Iya bagus, padahal hati sampai nopo cek dan suwek nang tuku mana lah gitu toh. Daripada sampai jujur dikaplok temen itu loh. Nah itu loh. Nah model-model begitu tuh ndak masalah, yang penting jadi baik itu. Nah, cuman Nabi di sini tidak pernah berdusta walaupun saat canda. Nah, biar jenengan tidak bingung, saya tambah itu tadi. Kapan posisi kita boleh dalam kasat mata sepertinya berbohong, itu di bab-bab itu. Bahkan sejak sebelum bi'tsa, sebelum diutus menjadi Nabi, dikenal sebagai Shadiqul Amin setelah beliau dewasa. Disebutkan dalam surat yang ke-39 ayat 33, walladzi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu jujur sejak kecilnya itu. Quraisy pun mengakui saat dakwah di Bukit Sofa. Orang Quraisy itu mengakui kalau Nabi jujur, walaupun orang Quraisy saat itu belum beragama seperti Nabi. Nabi bahkan tidak berdusta pada kegiatan mata-mata. Jujur pol pokoknya. Nabi bahkan tidak berdusta dalam apa itu? Kerlingan mata. Artinya mata apa itu? Wis jujur, wis asli ku. Asli. Jadi kedip-kedip pun jujur. Nek kita kan ndak. Kadang kedip-kedip ini bohong. Ya kan? Jadi ngekeki kode koncoe ojo percaya kedip-kedip ini. Nah, Nabi ku jujur temen niku, gitu. Nah, bahkan diakui oleh orang yang memusuhi. Orang yang memusuhi loh pun mengakui kalau Nabi itu jujur. Muga-muga waktu ini nutut. Al-Fatona, cerdas. Seluruh Nabi dan Rasul memiliki sifat cerdas. Kecerdasan Nabi terlihat pada banyak peristiwa seperti pengembalian Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Itu cerdas. Kecerdasan Nabi di mana? Coba kita lihat di sisi ini. Waktu itu kan menjadi konflik. Masing-masing kabilah mempunyai keinginan punya hak dan ingin menguasai. Tapi karena Nabi cerdas, oh gampang cara menyelesaikan apa? Ya wis, kalau gitu batu itu diletakkan di sorban, terus masing-masing kabilah diajak angkat bareng-bareng. Ini berarti milik kita bersama. Itu cerdasnya Nabi. Lek orang nggak cerdas nggak bisa menyelesaikan itu. Nek nggak cerdas lagi ini, wis gelutosik sing menang ya iku sing ngangkat lagi gitu toh. Itu lek orang nggak cerdas. Tengkar aja dulu. Siapa yang kuat nanti dia yang berhak. Itu orang nggak cerdas. Tapi Nabi tidak begitu modelnya. Oh, ini harus ada kebersamaan dan seterusnya. Ketika menangani orang konflik masalah meletakkan Hajar Aswad, siapa yang lebih berhak, ya wis angkat bareng-bareng, ya. Terus setelah selesai, berarti ini adalah karya kita bersama. Nah, itu berarti cerdas cara menyelesaikan masalah. Memulai dakwah di Makkah dengan Syria itu cerdas. Kalau sejak awal Jahriyah wis ditangkap dan sudah dianiaya sejak awal, itu cerdas.
Nah, maka kita yang perlu kecerdasan itu di sisi ini. Cara kita melaksanakan kayak apa yang aman dan seterusnya itu harus cerdas. Membuka peluang bagi sahabat hijrah ke Habasha, cerdas. Walaupun saat itu Habasha belum Muslim, tapi ada raja yang tidak zalim, cerdas. Pengaturan strategi Nabi saat hijrah ke Madinah itu cerdas. Membangun masjid dulu dan seterusnya itu cerdas orangnya. Kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dan menugaskannya sesuai dengan kafaahnya. Kafaah itu kemampuan, skill. Kemampuan Nabi memimpin para sahabat yang terkenal cerdas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Nah, fatona kecerdasan yang di sini sekali lagi bukan akademiknya. Berapa nilai sampean, bukan itu. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tidak menjadikan konflik dan endingnya baik, itulah cerdas. Cerdas. Bangun masjid ini gak dicekel wong cerdas, gak dadi-dadi sampean tak kandhani. Gak dadi-dadi. Ya contoh gini. Duitnya baru sekian. Nek wong gak cerdas, survei keramik dhisik. Terus beli keramik. Keramik wis dibeli bertahun-tahun, untuk pondasi nggak ada duitnya lagi. Loh, gimana pembangunan masjid? Aku terus blonjo rek apa keramik. Lah ya wong pondasine dorong kok wis keramik. Iku wong gak cerdas. Ya kan? Tapi lek dipegang orang cerdas tidak begitu langkahnya. Loh, itu loh maksudnya. Jadi fatona itu di situ. Cara menyelesaikan masalah orang banyak itu gimana caranya? Termasuk di dalam keluarga, itu butuh kecerdasan. Nah, itu yang dimiliki oleh Nabi. Amanah. Wis gak saya baca, amanah itu penting. Kalau orang itu punya amanah, ya toh, ditambah kejujuran tadi, itu luar biasa. Dan itu yang dicari orang. Dan itulah yang memunculkan keberkahan itu di amanah itu. Kaya jenengan kayak apa, harta jenengan banyaknya kayak apa, kalau dipegang orang tidak amanah, jangan harap ada keberkahan. Dan orang itu kalau sudah imannya kuat, untuk menitipkan apa-apa itu cari orang yang amanah. Ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai orang kafir pun percaya itu. Dan orang kafir saat itu kalau bepergian, nitipkan sesuatu itu nitipkan kepada Muhammad, walaupun tidak setuju dengan agama Muhammad. Kenapa? Keamanahannya itu sudah dipegang sejak dulu. Khadijah lo kurang kayanya kayak apa, ya toh? Khadijah itu dilamar gubernur gak diterima, apa mana RT gubernur gak diterima, karena harta sudah luar biasa. Lo ujung-ujungnya apa? Tertarik dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jangan nebak begini. Ya bener Khadijah tertarik dengan Muhammad, Muhammad Nabi. Lo saat kenal itu belum ada tanda-tanda kalau jadi Nabi lo. Waktu itu maksudnya gini, Khadijah itu nggak ngerti tanda-tanda kalau Muhammad jadi Nabi. Kalau sejak awal sudah tahu ini Nabi, yo masih ganti duit, yo gak apa-apa aku kon kawin, ini enggak. Tapi Khadijah tertarik dengan Muhammad dari sisi keamanahannya. Buktinya mana? Ketika dimodali, disuruh berdagang, itu hasil dari perdagangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin menambah harta kekayaan Khadijah. Dari situlah kemudian Khadijah ini tertarik dengan Muhammad. Tertarik kepada Muhammad sekali lagi bukan karena nanti Muhammad jadi nabi, tapi amanahnya luar biasa. Le ono rondo-rondo sugih sing digoleki lak wong amanah. Soalnya apa? Le gak amanah entek donyane. Le wong gak amanah masih dimodali 100 juta lho. Ngomong rugi tok wae padahal dienggo pelesiran nandi gak ngerti. Tapi nek wong awam amanah dimodali 10 juta menesuk kondo, alhamdulillah Bu saiki oleh 15 juta, ngono terus. Itu makanya sampean bapak-bapak dadi wong amanah, sapa ora ono rezekine kok ono wong lamar sampean, ya mbok sapa. Amanah itu penting. Nah, sifat-sifat ini dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabligh itu artinya apa? Apapun
yang diberikan kepada kita untuk disampaikan itu harus disampaikan, walaupun yang kita sampaikan itu sebenarnya adalah bermasalah buat kita sendiri yang menyampaikan, tapi harus disampaikan. Harus disampaikan. Hukum misalnya yang harus disampaikan walaupun hukum itu sebenarnya adalah mengancam diri kita sendiri, karena ini adalah kepentingan orang banyak. Nah, salah satu tugas Nabi adalah menyampaikan itu. Nabi selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ono mana salipe wane, walaupun konsekuensinya berat. Saya nggak tahu kok muncul ini ya, padahal tadi saya cek nggak ada. Mbok ya apa itu, hasil download. Nabi selalu memanfaatkan peluang dakwah dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan pesan dakwah. Contoh saat musim haji. Musim haji itu orang kumpul banyak dan itu disampaikan dakwah. Nah, itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iltizam kamil, komitmen yang sempurna. Apa yang sudah diamanakan, apa yang sudah ditugaskan itu komitmen. Bahasa mana istiqomah macam-macam. Nah, apa yang sudah diberikan kepada kita, lalu kita bisa menjalankan, itu harus komitmen. Bahasa kasarnya lagi atau sederhananya lagi atau sinonimnya itu istiqomah itu. Dan tidak ada ruginya orang yang istiqomah itu. Kalau kita lihat di surat apa itu? Al-Aqaf ayat 13-14, di surat As-Saffat ayat 30. Itu semuanya adalah menunjukkan bahwa orang yang komitmen istiqomah itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga itu. Nah, orang istiqomah itu artinya apa? Hatinya itu selalu ada niatan melakukan kebaikan itu, walaupun kadang fisiknya itu bisa menghalangi. Cuman hati jangan lepas. Misal jenengan istiqomah berjamaah, tapi pada satu saat meriang, batuk-batuk ndak bisa jamaah, hati jangan lepas. Tapi kalau hati lepas itu walaupun sehat nanti malah nggak jadi. Itu yang terpenting, dan keistiqomahan itu di situ. Nah, sampai misalnya di ayat itu kan cerita kalau Nabi itu disuruh meletakkan agamanya apa, sampai Rasulullah bilang begitu. Andai kata kok matahari itu diletakkan di tangan kanan saya, kemudian rembulan di tangan kiri saya, untuk saya meninggalkan agama nggak mungkin. Itu keistiqomahan, itu komitmen. Nah, itu ada di dalam hati kita utamanya. Sampai hujan deras pun misalnya, atau sampai dingin kayak pun, hati saya tetap komitmen untuk melakukan kebaikan, walaupun kadang fisik itu tidak bisa melakukan dengan sempurna. Sing penting jangan lepas dari hati. Kalau sudah begitu, berarti kita ini sudah mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukurilah itu dan pertahankan di dalam jiwa kita. Disitulah berarti kita sudah uswatun hasanah terhadap Rasulullah SAW. Jika dari mendengarkan pencerahan yang kita sampaikan ini sudah ada di diri kita masing-masing, sekali lagi syukuri, pertahankan sambil berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, mantapkanlah diri saya ini atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Karena kita sudah mengevaluasi diri, sudah mirip-mirip sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mudah-mudahan kita bisa mensuri tauladani Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah memantapkan sifat-sifat yang ada pada diri kita yang sudah mirip dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.